Mesbah Doa Pagi hari ini kita akan berkumpul bersama mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita tetap terus setia dan mencari wajahnya. Kita percaya kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan selalu memberkati menyertai hidup kita sepanjang hidup di mana kita boleh ada hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kebaikan-Nya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, kami boleh diberikan hari yang baru ini, hari di mana kami boleh hidup dan bernafas di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kami ke Tuhan penyertaan kuasa urapan-Mu, sehingga pagi hari ini kami akan memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus dalam Tuhan Mesbah Doa Pagi kami. Kami hanya khusus mengutamakan Engkau, memuji dan menyembah Engkau, serta Tuhan Yesus kami juga ingin memberkati Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu menjadi landasan kekuatan bagi hidup kami. Karena tanpa firman-Mu Tuhan, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, pagi hari ini kami Tuhan Yesus tidak berarti, hidup kami tidak berarti Tuhan tanpa-Mu Tuhan. Untuk itu kami mengundang Engkau secara pribadi, melewati hari hidup kami mau utamakan Engkau pagi hari ini dengan kami mencari wajah-Mu. Kami dah izinkan kuasa iblis mengganggu Mesbah Doa Pagi kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kami semakin terus mengasihi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami mau mengatakan padamu Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Inilah ucapan terima kasih kami padamu Tuhan. Terima kasih Yesusku, amin, buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi kami, adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Inilah ucapan syukur kami Tuhan buat anugerah yang Kau beri, amin Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi kami, adakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Kau berikan syukur bagi kami, adakan syukur bagimu, syukur bagimu ya Tuhanku, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Setiap hari Kau menyertai menolong
kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami mau teguhkan iman kami Tuhan, dengan kami membangun persekutuan pribadi dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Dan kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus, oh Bapa, Engkau selalu Tuhan menolong dan menjaga kami. Bahkan di setiap langkah hidup kami, saat kami lemah, saat kami jatuh dalam dosa, Engkau angkat kami. Engkau Tuhan berikan pengampunan daripadamu, kuasa mujizat, yaitu biarlah kami terus mengalami perubahan hidup ya Tuhan. Hari demi hari Tuhan, kami tidak semakin Tuhan jauh daripadamu, biarlah kami semakin dekat kepadamu. Itulah Tuhan mujizat yang terbesar, selalu dekat berada denganmu. Tuhan menyertai hidup kami. Inilah pujian yang kami naikkan Tuhan. Tuhan ini Bapa, selalu ada mujizat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan bagi setiap orang yang percaya. Amin Tuhan. Selalu ada, amin, kemenangan bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi yang percaya selalu ada mujizat harapan di dalam hidup kami. Ada mujizat, selalu ada jalan. Amin Bapa. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa Tuhan tetap sama dulu sekarang, tetap sama dulu sekarang dan sampai selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap sama. Mujizat-Mu pun bagi kami selalu nyata. Bagi yang percaya, kuasa-Mu tetap sama, tetap sama bagi yang beriman, bagi yang percaya kepadamu. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa-Mu tetap sama bagi kami. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Sekalian dikatakan, kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan. Temu tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya bagi yang percaya. Dulu, sekarang dan selamanya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dulu, sejak-Mu pun selalunya. Ini kami rasakan bagi hidup kami. Bagi yang percaya, bagi yang percaya dan mengasihi-Mu. Bagi yang percaya, oh bagi yang percaya, bagi yang percaya. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Berdoa Roh Kudus Tuhan yang bekerja menjamah setiap kami, mengubahkan hidup kami dari hari ke hari dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi saudara. Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita akan membuka di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 kita akan membaca di sini.
Saya akan bacakan. Temanya adalah tetap teguh dalam iman, ya. Tetap teguh dalam iman. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji, ya. Firman Tuhan katakan, ujilah dirimu apakah kamu tetap tegak di dalam iman, ya. Saudara, kalau kita teguh di dalam iman, maka firman Tuhan katakan kita akan tahan uji, saudara, ya, di dalam menghadapi setiap pergumulan, tantangan di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Saudara, di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13 dikatakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya oleh karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kamu telah ditentukan untuk itu, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa apabila iman kita goyah, ya, saudara, maka kita akan lemah, ya. Jangan kita lemah oleh karena kesusahan-kesusahan ini. Jangan kita goyah iman kita oleh karena kesukaran hidup, ya. Biarlah lewat kesukaran hidup ini justru membuat kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin saudara dan saya, semakin kita, saudara, melekat hati kita kepada Tuhan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat memiliki iman yang teguh, ya. Firman Tuhan kita akan membaca di sini di dalam Kolose 1 ayat yang ke-23, ya, apa yang firman Tuhan katakan, ya. Bagaimana kita dapat memiliki iman yang teguh, ya. Kolose 1 ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser, saudara, ya, dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya, ya. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, ya. Saudara, tetap teguh dan tidak bergoncang, ya. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya, agar saudara dan saya tetap teguh dalam iman, yaitu kita bertekun di dalam iman, ya. Saudara, apa artinya bertekun di dalam iman? Saudara, artinya adalah terus percaya, ya, terus beriman kepada Tuhan, ya. Saudara, walaupun saudara keadaan yang saudara dan saya alami sepertinya tidak ada pengharapan lagi, ya, tetapi saudara, biarlah kita terus percaya kepada Tuhan, ya, terus beriman kepada Tuhan, karena hanya iman yang mendatangkan kuasa dan mukjizat Tuhan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang mengatakan biarlah kita bertekun di dalam iman, ya, tidak goyah, yaitu dengan bertekun terus dalam iman, ya. Tidak lagi kita mengandalkan pikiran kita sendiri, tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak lagi mengandalkan pengertian kita sendiri, ya. Tetapi kita boleh, saudara, terus bertekun, ya, terus percaya, terus beriman kepada Tuhan, ya, dan jangan goyah, saudara, oleh kesusahan hidup ini, ya. Karena firman Tuhan katakan memang menjelang akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar, ya. Nah, inilah masa yang sukar, bahkan ke depan
firman Tuhan ingatkan bahwa kita akan menghadapi keadaan yang lebih sukar lagi. Namun kita tidak usah takut, karena firman Tuhan, saudara, mengajarkan kepada saudara dan saya agar kita tetap teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan menyertai kita, ya, di dalam setiap pergumulan saudara dan saya, ya, menjelang kenaikannya ke surga. Dia menjanjikan Roh Kudus yang boleh turun ke atas para murid-muridnya untuk menyertai kita selama-lamanya. Ya, Dia akan menguatkan saudara, memberikan kekuatan, penghiburan, menolong saudara dan saya dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan biarlah Roh Tuhan itu yang boleh meneguhkan, menguatkan hati saudara dan saya, sehingga kita tetap teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, kita selalu memandang kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, karena firman Tuhan katakan diberkatilah, ya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ya, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Ya, saudara, biarlah kita memandang kepada Tuhan di dalam hari-hari kesulitan, kesusahan hidup di akhir zaman ini, ya, dengan kita berpegang pada firman Tuhan. Ya, saudara, itu yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya untuk kita tetap teguh di dalam menghadapi badai kehidupan ini, ya, di dalam menghadapi setiap kesulitan atau kesusahan hidup. Ya, saudara, biarlah setiap kesulitan, kesusahan yang saudara alami dan saya alami itu tidak membuat kita putus asa, tapi membuat kita justru semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yang adalah sumber segala kekuatan, penghiburan, sumber pertolongan, kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, di dalam Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, nah saudara, ini yang Tuhan mau, supaya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, kita memegang firman Tuhan, kita selalu bersandar kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, penghiburan, dan pertolongan hidup saudara dan saya. Ya, dan yang terkasih dalam kasih Tuhan, hal yang kedua, bagaimana hati kita tetap teguh di dalam iman. Ya, yang kedua adalah berpegang teguh pada janji Allah. Ya, berpegang teguh pada firman Tuhan. Ya, di dalam Markus 11 ayat 24 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, Yesus katakan kepada para murid-muridnya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, nah saudara, firman Tuhan, janji Tuhan terhadap diri saudara dan saya, firman Tuhan katakan, apa yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah walaupun kita belum melihat. Ya, saudara, namun firman Tuhan katakan bahwa orang yang percaya, dia akan melihat kemuliaan Allah, dia akan melihat kuasa Allah. Ya, namun sebaliknya, orang yang bimbang tidak akan mendapat sesuatu. Bahkan orang yang bimbang tidak akan tenang di hidupnya. Ya, sebaliknya yang hatinya teguh akan kau jagai dengan damai sejahtera, karena mereka percaya kepada Tuhan. Ya, nah saudara, inilah yang menjadi firman Tuhan
apapun yang menjadi masalah persoalan hidup saudara dan saya, ya, apakah masalah saudara kesehatan tubuhmu, sakit yang kau alami, tetaplah kita percaya kepada Tuhan, ya, berpegang teguh pada janjinya, kepada firman-Nya, ya, pandang Tuhan, saudara, karena apa? Janji Tuhan di dalam hidup kita, ya. Firman Tuhan katakan bahwa firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, ya. Apapun yang jadi masalahmu, ya, beban persoalan hidupmu, apakah masalah rumah tangga, masalah ekonomi, keuanganmu, apakah masalah kesehatanmu, ya, apakah masalah saudara, ya, dalam keluargamu, apapun yang menjadi masalah dalam hidup saudara, serahkan semua sama Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dekatkan diri kita sama Tuhan, ya, semakin hari semakin dekat. Yang terutama bukan karena kita mau saudara doa-doa kita, ya, dijawab, ya, memang kita ingin saudara Tuhan menjawab setiap doa kita, tapi yang utama adalah agar kita diselamatkan, ya, mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Kita akan menyanyikan satu pujian. Firman Tuhan katakan selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ya. Pegang teguh firman Tuhan, janji Tuhan. Oh, Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dan Yesus yang berkata, kalau kita percaya kepadanya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, ya. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Mukjizatmu pun selalu nyata. Mukjizatmu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama, sekarang dan selamanya. Mukjizatmu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya. Ya, saudara, pada pagi hari ini tetap beriman teguh kepada Tuhan, percaya janji Tuhan. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Percaya janji Tuhan. Apabila kita percaya penuh kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Saudara tetap percaya walaupun berjalannya waktu, tetap percaya, ya, jangan pernah goyah dan bimbang, ya. Karena kita percaya akan janji Tuhan, saudara percaya akan janji Tuhan, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami yang percaya akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit saat ini Tuhan yang melawat dan Tuhan yang menyembuhkan kami ya Tuhan. Yang dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong dan Tuhan memulihkan kami, menolong membuka jalan bagi kami. Tuhan memulihkan keluarga kami, memulihkan pekerjaan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus.
Dan kami juga berdoa kalau ada Tuhan dosa-dosa dalam hati yang belum kami selesaikan, Tuhan ampuni kami. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ini doa kami di hadapan-Mu, ya Roh Kudus Tuhan, menjamah setiap hati kami, mengubahkan hidup kami dari hari ke hari, agar hidup kami diselamatkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, penyertaan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Amin.